Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di materi yang ke-18 yang kita beri judul khusyuk dalam ibadah salat. Ibadah salat yang sering kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas atau gerakan badan tanpa makna dan tanpa diikuti hadirnya hati. Sebagian orang Islam, sahabat kita, muslim, saudara kita, ketika memulai salatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia katakan hatinya melayang-melayang dengan memikirkan urusan dunia, sawahku, kebunku, ladangku, anakku dan sebagainya. Maksudnya matanya melirik, tak menentukan arah, terkadang tangannya banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Ini harus kita hindari agar kita khusyuk dalam solat. Sama halnya saat membaca ayat-ayat Al-Quran maupun zikir-zikir, semuanya hanya sekedar terucap di lisan dan lewat begitu saja tanpa meresapi dan merenungi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini banyak kita jumpai dari kalangan saudara kita, bahkan kita sendiri kadang seperti ini. Akan tetapi kita muslim harus senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Sebelumnya kita khusyuknya belum sempurna, kali kita harus sempurnakan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jal, itu mengharuskan kita untuk khusyuk dalam melaksanakannya. Karena khusyuk dalam ibadah seperti ruh dalam tubuh manusia. Jika ruh itu sudah diambil, apalah yang mau kita katakan, kita sudah meninggal. Itulah makna khusyuk dalam solat. Jika kekhusyuan itu tidak ada, seolah-olah solat itu tidak memiliki ruh, tidak memberi manfaat kepada orangnya. Seharusnya solat itu bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Akan tetapi kita banyak solat, namun masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, mencuri, korupsi dan sejenisnya. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam setiap ibadah itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya khusyuk, ibadah yang kita kerjakan akan terasa hambar dan sulit merasakan lezatnya atau nikmatnya keimanan atau ibadah yang kita lakukan itu. Jadi ini perlu kita perhatikan, kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berusaha agar setiap ibadah yang kita lakukan sudah terbalut rapi dengan rasa khusyuk, sudah diiringi dengan kekhusyukan, sudah diikuti dengan kekhusyuan, sehingga memiliki nilai pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mengambil definisi dari khusyuk tadi. Kata khusyuk berasal dari bahasa Arab, yaitu khasya'a yakhsha'u khusyu'an. Ini berasal dari bahasa Arab. Khusyuk secara bahasa artinya adalah tenang, diam dan juga merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Sumber datangnya khusyuk, di sini muallif mengatakan sumber datangnya khusyuk dari dalam hati yang akan memberi pengaruh terhadap anggota badan ketika melaksanakan ibadah solat. Jadi sumber kekhusyukan itu ada di dalam hati kita dan itu diaplikasikan oleh anggota tubuh kita. Kemudian secara istilah, khusyuk maknanya adalah kelembutan hati, ketundukan, ketenangan dan kerendahan diri dalam hati manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika
hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badannya akan ikut khusyuk. Karena anggota badan selalu mengikuti hati. Ketika kita khusyuk dalam hati kita salat, Allahu Akbar khusyuk, membaca Fatihah, rukun-rukunnya semua diikuti dan juga wajib-wajibnya semua diikuti, maka anggota tubuh kita juga akan mengikut. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan, para ulama sepakat bahawa khusyuk tempatnya dalam hati dan buahnya atau pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Di sini jelas Ibnul Qayyim menjelaskan. Para ulama sepakat kekhusyukan itu berasal dari hati dan buahnya atau hasilnya akan dilihat di anggota tubuh kita, yaitu di badan kita. Apabila rasa khusyuk tertanam di dalam hati, maka tandanya akan terlihat pada anggota badan saat melakukan ibadah. Karena sifat khusyuk memberi energi positif yang terpancar dari dalam hati. Contoh, ketika seseorang itu khusyuk salat, dia berusaha menghindari atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan, umpamanya garuk-garuk atau lihat kiri, lihat kanan, atau bergerak dengan gerakan yang tidak dibutuhkan. Orang yang khusyuk tidak seperti ini. Dia khusyuk membaca bacaan atau zikir-zikir yang ma'thur atau yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Kemudian kita akan membahas khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam ibadah salat sangat dianjurkan. Karena salat yang khusyuk dapat membawa seseorang untuk merasakan manisnya iman sehingga menjadikannya sebagai penyejuk hati. Orang yang khusyuk salat akan merasakan kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak khusyuk salat. Bagaimana tidak? Bagaimana seseorang tidak khusyuk? Karena dia meyakini yang akan dia sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, penciptanya, yang memberikan dia rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang hanya kepadanya kita beribadah dan memiliki asma'ul husna dan sifat-sifat yang tinggi. Ketika kita meyakini ini semua, itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, para ulama menafsirkan arti khusyuk dalam solat yaitu diamnya anggota badan yang disertai dengan ketenangan hati. Diamnya anggota badan kita disertai dengan ketenangan hati. Maksudnya yaitu konsentrasi atau fokus dengan menghadirkan hati dalam solat dan menjadikan anggota badan tenang. Maka tidak ada perbuatan sia-sia dan tidak ada bermain-main. Tidak ada bermain-main dalam solat. Karena hadirnya hati seseorang ketika solat yang berkonsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati kita, Allah mengetahui isi hati kita. Apa yang kita pikirkan? Apa yang sedang kita lakukan? Atau apa yang akan kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ketika hati menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita tentunya Allah ketahui semua. Maka tentunya seorang hamba akan khusyuk dan memusatkan pikirannya kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita bermunajat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian khusyuk adalah sifat ruhani, sifat ruh yang ada di dalam hati kita, di dalam diri manusia, yang mempengaruhi timbulnya ketenangan dalam hati dan anggota badan. Masya Allah. Ini yang harus kita praktekkan, kita lakukan, kita aplikasikan ketika kita salat, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara khusyuk dalam salat. Salat merupakan inti ibadah yang memiliki kedudukan paling tinggi, sehingga muslim yang melaksanakannya harus khusyuk agar dapat merasakan nikmatnya ibadah dan juga iman. Lalu
bagaimana caranya agar khusyuk dalam salat? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana caranya agar kita khusyuk dalam salat? Syekh Abdullah, maksudnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam menjelaskan cara khusyuk dalam salat dengan rinci. Di antaranya beliau menyebutkan yang pertama, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana itu? Karena di dalam solat kita ini kadang kita digoda oleh setan dan juga bala tentaranya. Oleh karena itu kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tipu daya setan, dia berusaha menjerumuskan kita, ataupun dia berusaha membuat ibadah kita itu bernilai rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar ibadah kita bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena di dalam salat ada berjenis syaitan namanya khinzab yang senantiasa mengganggu salat manusia. Agar kita terhindar dari itu, kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita meludah ke arah kiri kita 3 kali. Tuh 3 kali. Kemudian yang kedua, agar kita khusyuk, caranya adalah merenungi atau menghayati makna bacaan Al-Quran dan juga zikir-zikir dalam salat. Ketika kita merenungi, mentadabburi makna-makna ayat Al-Quran yang kita baca, dan juga zikir-zikir ketika dalam salat, ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi kita mengingat, yang paling agung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang terbesit dalam pikiran kita yang mengganggu kita salat, itu kita tinggalkan. Karena ada yang lebih besar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami ini, merenungi maknanya, mentadabburi maknanya, insya-Allah dengan ini kita akan terbantu untuk khusyuk dalam salat. Kemudian yang ketiga, menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala dan meyakini bahawa orang yang salat sedang bermunajat dan menghadapkan diri kepadanya. Masya Allah. Kita menghadirkan diri kita betul-betul bermunajat, berhadapan, berbicara, seolah-olah kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini seperti ini, bermunajat dengan zat yang maha tinggi, yang maha mengetahui segala sesuatu, maka kita akan terbantu untuk khusyuk. Kemudian yang keempat, mengetahui kelemahan dan ketergantungan manusia ketika dia ruku dan sujud terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui kelemahan kita. Tentunya kita manusia, makhluk Allah yang lemah, membutuhkan zat yang maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita mengetahui ini, khususnya ketika ruku, sujud, kita menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami maknanya ini, kita akan terbantu untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, membatasi pandangan mata hanya pada tempat sujud. Ini yang disebut dalam solat dan juga tata cara solat Rasulullah SAW. Kita berusaha membatasi pandangan kita ke tempat sujud dalam segala aktivitas kita dalam solat, baik rukuk, sujud, kecuali dalam satu hal, yaitu ketika tasyahud. Pandangan kita fokuskan ke ke telunjuk kita. Karena jika pandangan itu tersebar kemana-mana, maka hati dan pikiran akan mengikutinya. Kalau pandangan kita kiri, kanan, bawah, itu akan mengganggu kekhusyukan kita. Makanya kita fokuskan pandangan kita ke bawah, ke tempat sujud, kecuali dalam keadaan tasyahud tadi. Kemudian yang keenam, mungkin ini yang terakhir kita sampaikan, tata cara agar khusyuk. Jangan mengerjakan solat ketika hati dan pikiran sedang sibuk dengan hal lain, seperti muncul keinginan makan dan minum karena merasa lapar dan haus, atau hal-hal lain yang mengganggu pikiran seperti menahan buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi ini perlu kita perhatikan.
Jadi ketika kita mau solat itu perlu kita perhatikan diri kita. Ketika melakukan solat tersebut, kita berusaha dalam keadaan betul-betul fokus untuk solat. Jangan kita berangkat solat ketika kita dalam keadaan lapar dan makanan sudah dihidang. Ini akan membuat kehusukan kita akan berkurang. Membuat kehusukan kita kemungkinan besar akan sulit. Kenapa? Karena rasa lapar kita dan juga makanan yang telah terhidang tadi ada hadir di dalam pikiran kita. Begitu juga ketika kita dalam keadaan mau buang air besar ataupun buang air kecil, itu perlu kita perhatikan. Jadi para ulama mengatakan hal ini dimakruhkan dalam diri seseorang jika ada ini. Ketika dia mau buang air kecil sudah sesak, akan tetapi dipaksakan untuk solat berjamaah, ini hukumnya makruh karena bisa mengganggu kekhusyukan solatnya. Karena kita dalam solat itu sangat membutuhkan khusyuk, sangat membutuhkan keseriusan melaksanakan solat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa cara yang dapat diterapkan agar bisa khusyuk dalam solat. Khusyuk merupakan ruh solat yang kita katakan tadi. Solat tanpa dibarengi atau diikuti dengan hati yang khusyuk akan mempengaruhi nilai pahala dan keutamaan. Jika khusyuk dalam solat berkurang, maka kadar nilai pahala dan keutamaan solat juga akan berkurang sesuai dengan berkurangnya kekhusyukan. Di sini ada catatan, kita sebutkan setiap muslim hendaknya banyak berdoa dan memohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa khusyuk dalam ibadah solat. Ini harus kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sebutkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi dalam segala hal kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar diberikan kekhusyukan dalam salat. Karena beribadah itu asalnya adalah sulit bagi kita. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta agar dimudahkan dan dibantu kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur dan juga beribadah dengan ibadah yang benar. Kemudian catatan yang kedua, khusyuk dalam salat mengharuskan hadirnya hati seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kedekatannya sehingga hati merasa tentram. Gerakan anggota badan juga menjadi tenang, tidak terganggu dengan urusan lain dan bersikap santun di hadapan Allah dengan menghayati setiap ucapan dan juga perbuatan yang dilakukan dalam salat dari awal sampai akhir. Ini perlu kita catat. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga adalah orang yang khusyuk dalam salatnya adalah orang yang beruntung. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam salat. Karena ketika kita khusyuk, kita menjadi orang-orang yang beruntung sesuai dengan firman yang baru kita bacakan tadi. Jika Allah yang menyebutkan dalam ayat ini, Zat yang maha tinggi mengabarkan kepada kita seolah-olah Allah mengatakan, jika kalian ingin beruntung, maka khusyuklah dalam salat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kita ini, pencipta kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Maka Allah kabarkan kepada kita dari Al-Quran, jika kalian mau beruntung, maka khusyuklah dalam salat. Dan orang-orang mukmin yang beruntung adalah khusyuk dalam salat. Dan di antara sifat seorang mukmin adalah khusyuk ketika salat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang khusyuk dalam salat. Orang-orang yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar khusyuk dalam salat. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar salat-salat kita diterima dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjaran yang sangat banyak. Dan mudah-mudahan dengan salat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lain, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka dan kita dipindahkan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, surga Firdausil A'la. Aqulu qauli hadza, ini yang dapat saya sampaikan. Saya minta ampun untuk diri saya sendiri dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Mari kita sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.